Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Yekti Lianasari, SSI, MSI, dosen program studi S1 Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mula Warman. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen untuk dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Bidang Pengajaran tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah analisis hasil-hasil perkebunan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan dan ditawarkan pada semester ganjil, yaitu semester 5, dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil oleh mahasiswa apabila sudah mengambil mata kuliah wajib, yaitu Kimia Analitik 2 dan Kimia Pemisahan dan Spektroskopi. Mata kuliah ini membahas tentang teknik analisis baik kualitatif dan kuantitatif dari hasil-hasil perkebunan yang ada di Indonesia, khususnya Kalimantan Timur, secara kimia analitik. Kemudian menjelaskan secara prosedural hasil-hasil perkebunan serta pemanfaatan alat instrumentasi dalam pendeteksian dan pengukuran. Kemudian, menjelaskan analisis pemanfaatan minyak kelapa sawit atau fats and oil dari awal proses industri hingga prosedur analisis di laboratorium, baik itu secara konvensional maupun modern dengan menggunakan alat instrumentasi, serta menjelaskan teknik dasar analisis umum dari hasil-hasil perkebunan, serta memahami acuan rujukan prosedur, skala laboratorium, atau dari referensi literatur seperti SNI atau riset-riset penelitian. Kurikulum ini didesain berdasarkan Outcome Based Education atau OB, dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan, yakni 1. Menunjukkan sikap religius, nasionalisme, teliti, bertanggung jawab, disiplin, mandiri, kepekaan sosial dan lingkungan, menghargai keanekaragaman budaya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan asas Pancasila yang merupakan PLO 1. Yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan ilmu kimia, ilmu pengetahuan, dan teknologi lainnya yang mendukung, yang termasuk PLO 2. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah ipteks di bidang kimia dengan penerapan cara dan teknologi yang relevan pada hutan tropis lembab dan lingkungannya yang termasuk PLO 3. Yang keempat, memahami konsep teoritis dan menganalisis struktur, sifat, fungsi, perubahan energi, dan dinamika, identifikasi, pemisahan, karakterisasi, transformasi, serta sintesis pada bidang kimia yang umum atau yang lebih spesifik seperti kimia organik, biokimia, kimia analitik, kimia fisika, dan kimia anorganik yang termasuk PLO 4. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu 1. Mahasiswa mampu menggunakan konsep teoritis dan prosedural pada bidang kimia analisis hasil perkebunan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan membedakan berbagai metode penelitian dalam bidang kimia hasil perkebunan. Yang ketiga, mahasiswa menjadi tanggap terhadap prosedural atau pengujian umum analisis hasil perkebunan dan adanya permasalahan lingkungan yang ada. Mata kuliah ini diajarkan dalam total 16 pertemuan dengan rincian sebagai berikut. Pertemuan 1 hingga 7 adalah tatap muka, pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester atau UTS, pertemuan ke-9 hingga ke-15 adalah tatap muka, pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester atau UAS. Pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara blended learning, dengan daring maksimal 80% dan luring 20%. Perkuliahan luring dilakukan di kelas, sedangkan daring menggunakan website learning.mulac.id maupun menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Metode pembelajaran yang biasa digunakan meliputi 1. Ceramah interaktif, kedua, studi kasus atau case method, ketiga, diskusi kelompok, keempat, presentasi mahasiswa, kelima, project based learning atau PJBL. Metode penilaian dilakukan berdasarkan skema 1 terdiri dari
1. UTS sebanyak 15%, 2. UAS sebanyak 25%, ketiga, proyek atau PJBL sebanyak 25%, keempat, studi kasus atau case method sebanyak 25%, kelima, afektif sebanyak 10%. Demikian pemaparan mata kuliah analisis hasil-hasil perkebunan yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS. Selanjutnya adalah bagian proses pembelajaran pada salah satu pertemuan secara luring. Selamat mengikuti. Baik, kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita berdoa dulu ya. Satu orang pimpin dulu berdoa. Silakan Jonathan untuk memimpin doa. Ya, mari teman-teman, kita mulai membaca kita berdoa siang hari ini. Kita berdoa tentang gambar kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, kita masuk ya. Sekarang analisis hasil perkebunan, kita masuk ke pertemuan yang kelima. Pertemuan kelima ini kita masih membahas dari yang sebelumnya tentang analisis minyak dan lemak ya. Ibu akan membacakan dulu RPS, sub CPNK, indikator sama nanti kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah yang kalian ambil ini. Yang pertama untuk sub CPNK, satu menjelaskan pengantar analisis fats and oil, menjelaskan kerusakan yang terjadi pada minyak dan lemak, menjelaskan analisis minyak dan lemak, menjelaskan penanggulangan dari kerusakan minyak dan lemak yang terjadi, menjelaskan analisis dengan menggunakan gizi untuk penentuan minyak dan lemak, kemudian yang terakhir menjelaskan analisis dengan alat-alat instrumentasi lain yang mendukung seperti AS dan sebagainya. Minggu lalu kita sudah di sub CPMK yang ke-1 dan ke-2, yaitu menjelaskan pengantar analisis fats dan oil sama menjelaskan kerusakan yang terjadi pada minyak dan lemak. Jadi sekarang di minggu kelima kita akan menjelaskan tentang analisis minyak dan lemaknya, kemudian bagaimana cara penanggulangan dari kerusakan minyak dan lemak ya. Kemudian indikatornya apa? Berarti indikatornya kalian yang mengikuti kelas ini mampu menjelaskan nanti pengantar analisisnya ya, mampu menjelaskan kerusakan yang terjadi pada minyak dan lemak, terus menjelaskan analisisnya seperti apa, mampu menjelaskan penanggulangannya seperti apa, kemudian apabila nanti proses analisis menggunakan alat instrumen baik gizi maupun AS, kalian bisa mengetahui secara garis besar ya. Kemampuan yang di akhir yang diharapkan mahasiswa dapat mengerjakan dan menganalisis seputar fats and oil ya. Minggu lalu masih ingat apa perbedaan minyak dan lemak? Ada yang ingat? Ya. Bedanya di kita ya Bu. Minyak itu didominasi asam lemak jenuh, makanya molekulnya fleksibel dan cair, sedangkan lemak itu asam lemak tak jenuh, makanya strukturnya kaku dan padat. Ya betul. Jadi perbedaannya tadi Novika betul ya. Dilihat lagi catatan kalian. Jadi perbedaannya ada di dikatakan ya. Yang satunya jenuh, yang satunya tidak jenuh. Kemudian produk hasil minyak dan lemak salah satunya adalah margarin sama mentega. Ada yang ingat perbedaan margarin sama mentega? Silahkan satu orang, siapa? Saya. Iya ya. Kalau margarin itu dia dari nabati, Ya. kalau mentega itu dari hewan. Betul apa tidak? Margarin sama mentega perbedaannya di minyaknya? Yang satu ada yang dari nabati, yang satu dari hewani ya. Betul ya? Mentega yang mana? Mentega yang hewani apa nabati? Hewani. Kalau yang margarin betul ya? Ya ya. Ini kemarin yang minggu lalu kita jelaskan. Salah satunya adalah pengantar analisis minyak dan lemak ya. Tujuan analisisnya apa? Kemudian parameternya apa? Salah satunya ini ada kadar air, kadar lemak total, kemudian profil asam lemak, sama derajat ketidakjenuhan atau iodine value. Kemudian jenis dan mekanisme kerusakan minyak dan lemak, ada namanya ketemuan oksidatif, berarti di situ reaksinya adalah redox ya. Kemudian ketemukan yang namanya hidrolitik atau lebih dikenal dengan hidrolisis, berarti reaksinya adalah hidrolisis ya. Ini adalah dampak kerusakannya. Jadi dari segi gizi
Dia akan menunjukkan aroma atau rasa, kemudian warnanya jadi gelap, kemudian pastinya kerusakan vitamin yang larut dalam lemak, salah satunya adalah vitamin A, D, E, sama K. Kemudian untuk keamanan pangan, dampak kerusakannya apa? Terbentuknya radikal bebas dan senyawa yang bersifat toksik. Kalau berdasarkan analisis sifat fisika, di sini salah satunya ada yang namanya kadar air atau biasanya disebut moisture content, ya. Bahasa lainnya dari itu, ini masih sering dipakai di lab skala besar industri. Kita mengukur moisture content atau kadar air, ya. Makin rendah kadar air, maka akan semakin dia awet dan tidak mudah berbau pengit. Jadi biasanya kadar air sedikit mungkin dalam minyak, ya. Kemudian ada yang namanya titik asap atau smoke point, ya. Ini biasanya kita melihat suhu tertinggi dari minyak ketika dipanaskan. Di sini fungsinya adalah dia menentukan batas aman dari proses pemanasan. Karena kalian tahu kan biasanya kalau minyak yang sudah dalam bentuk kemasan nggak boleh dipakai sebanyak berapa kali, ya, itu tergantung berapa kali proses pemanasan, kan gitu ya. Ada yang selanjutnya adalah secara sifat fisik, ya, pasti yang kita lihat warna dan bau. Itu paling gampang, ya, untuk menganalisis dari sifat apakah minyak atau lemak itu masih bersifat baik, mutunya masih bagus atau tidak, ya. Kemudian minyak yang baik, umumnya dia warnanya tadi jernih, ya, dan dia beraromanya khas atau netral. Warna yang terlalu gelap atau bau yang menyengat itu menunjukkan adanya akumulasi dari kotoran. Zat warna terdegradasi atau proses kepenyikan. Biasanya yang paling sering adalah radikal bebas. Radikal bebas itu yang sangat-sangat berbahaya. Itu juga yang menyebabkan, kalau ada senyawa radikal bebas, itu juga yang menyebabkan karsinogen, ya. Selanjutnya di sifat kimia. Nah, kita di sini, ya, minggu ini kita belajar tentang ini, analisis sifat kimianya. Pertama adalah asam lemak bebas atau free fatty acid, ya. Ini dia mengukur jumlah asam lemak yang terlepas dari molekul utamanya atau trigliserida, ya. FFA merupakan indikator utama kerusakan akibat hidrolisis, ya, atau kontak dengan air atau pemanasan yang berulang. Semakin tinggi nilai FFA, minyak semakin asam, sehingga kalau dia cepat asam, otomatis cepat berbau, pengit, ya, dan mutunya pasti akan semakin menurun. Jadi pabrik CPO pasti analisa dasarnya awal-awalnya pasti FFA. Yang selanjutnya ada namanya bilangan peroksida. Nah, di sini biasanya kita mengukur dengan menggunakan konsentrasi peroksida atau H2O2, ya, yang terbentuk pada tahap awal reaksi antara minyak dan oksigen. Bilangan peroksida ini juga menjadi parameter utama untuk melihat ketengikan dari yang awal. Angka peroksida tinggi berarti minyak sudah mulai teroksidasi, akibatnya terpapar dari tadi udara, cahaya, panas, radikal bebas pasti masuk. Ini seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya iodin atau bilangan iodin. Nah, ini fungsinya untuk mengukur banyaknya iodin yang dapat diserap oleh minyak yang mencerminkan jumlah ikatan rangkap pada asam lemaknya. Kedua, dia juga menentukan derajat ketidakjenuhan dari minyak. Semakin tinggi angka iodin, maka dia semakin banyak asam lemak tak jenuhnya, sehingga minyak cenderung berbentuk cair pada suhu ruang, namun lebih rentan teroksidasi. Perbedaan dari ketiga analisa ini adalah kalau FFA dia masih menggunakan filtrasi, prosesnya adalah filtrasi volumetri, dia menggunakan biasanya basa atau alkalimetri untuk menjernihkan si asam lemak bebasnya itu. Nah, kalau yang tadi bilangan iodin sama peroksida, dia menggunakan peroksida H2O2, iodin dia menggunakan iodin. Jadi reaksinya yang berbeda. Konsepnya sama filtrasi, tapi yang satu asam basa, yang satu adalah redox atau reduksi oksidasi. Kita masuk ke dalam dulu yang free fatty acid. Tadi sudah, ya, dijelaskan bahwa prinsipnya adalah kita menentukan banyaknya asam lemak yang bisa ditentukan dari basa yang kita gunakan. Dalam hal ini biasanya kita melakukan filtrasi menggunakan NaOH atau KOH, ya.
Berarti literasinya apa nih namanya? Literasi asam basa. Lebih tepatnya alkalimetri, ya. Jadi biasanya sambal CP itu akan ditimbang, kemudian dilarutkan dengan menggunakan pelarut yang sesuai, karena dia minyak pasti menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian kita lakukan yang namanya titrasi dengan larutan basah sehingga mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna dari indikator, ya. Volume larutan basah yang digunakan itu dia menunjukkan jumlah asam lemak bebas dalam sampel. Jadi kadar FFA kemudian bisa dihitung menggunakan rumus yang seperti di slide, ya. Persen FFA sama dengan normalitas. Jadi normalitas dari standar itu berapa? Dalam hal ini adalah normalitas NaOH. Kemudian V adalah volume yang dihasilkan. Kemudian MM adalah massa molekul. Dalam hal ini massa molekulnya adalah asam oleat. Kemudian W adalah massa. W itu weight, ya. Jadi kalau di luar sana massa itu namanya W. Kemudian dikali 1000, ya. Jadi ini adalah rumus dari FFA. Tergantung asam lemaknya biasanya. Jadi makanya MM-nya itu bisa berbeda-beda tergantung rujukan. Ini rujukan yang Ibu peroleh dari SNI yang untuk asam oleat. Makanya MM-nya nanti tergantung massa dari asam oleat. Kalau ahlinya nanti kerja di lab, tergantung rujukannya apa di lab tersebut, ya. Kalau rujukannya berdasarkan asam palmitat, berarti MM-nya asam palmitat, ya. Standar SNI bagaimana? Nah, kalau dari standar SNI ini asam palmitat itu batas maksimumnya adalah 5%. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 5%. Jadi kalau kadar FFA tinggi, ini akan menjadi indikator utama penurunan kualitas yang umumnya disebabkan oleh asal dari letak fisik pada tandan buah segarnya. Jadi di kelapa sawitnya itu rusak gitu, ya. Nah, terus panen atau perlambatan proses pengolahan. Biasanya diuji melalui metode titrasi alkalimetri menggunakan larutan standar NaOH. Tadi juga sudah disebutkan, ya, NaOH atau KOH. Oke, kita belajar dulu studi kasus seperti biasa. Silakan disiapkan bukunya. Kemudian ini ada soal. Kemudian nanti dicari ABCD-nya dijelaskan. Soalnya adalah sebuah laboratorium kelapa sawit melakukan pengujian kadar FFA pada sampel CPO sebelum dipasarkan sebanyak 5 gram sampel CPO. Jadi masanya sampel adalah 5 gram. Kemudian dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 normal. Jika analisis FFA dinyatakan sebagai asam palmitat dengan MM-nya adalah 256 gram per mol, itulah presentasi kadar FFA dalam sampel CPO tersebut. Jika volume NaOH yang terpakai adalah ada dua. Satu, sampel yang pertama berarti menghasilkan 2,5 mili volumenya. Yang kedua adalah 12 mili. Yang perlu kalian breakdown adalah pertama, konsepnya tadi sudah, ya, jelaskan konsep titrasi yang digunakan dalam penelitian FFA. Kemudian kalian tuliskan reaksi yang terjadi. Selain itu yang ketiga yang paling penting yaitu menentukan nilai persen FFA. Baru yang paling penting ada ini kerjaan analis kayak gini semua. Tarik kesimpulan apakah telah memenuhi kriteria dari SNI tadi. Kriteria dari SNI tadi berapa? 5 apa? 5%. Ya, coba. Dicoba-coba. Coret-coret. Nanti boleh satu orang ke depan untuk menghitung persen FFA. Untuk rumusnya di slide sebelumnya, persen FFA sama dengan dikali V dikali M per M dibagi W kali 1000, kemudian di akhir dikali 100%. Tinggal dimasukkan saja angkanya dari soal. Cuma tadi ada dua, ya. Satu analisnya konsentrasi volume yang dihasilkan adalah 2,5. Yang B-nya analisis yang kedua adalah 12 mili. Silahkan dibuka, boleh mulai tempat-tempat. Udah ada yang mau coba? Saya yang coba. Boleh. Gunakan ayo dulu. Yang lainnya perhatikan sambil dihitung benar atau tidak.
2,5 mili, yang B 12 mili. Ya, tadi tarik kesimpulan juga, apakah melebihi 5% atau tidak. Jadi kalau kalian diambil seperti itu, dapat sekumpulan sampel, diteliti FFK-nya, kemudian tentukan apakah dia memenuhi kriteria atau tidak. Ya, CPO-nya masih bagus. Yang lainnya udah mulai. Nah, sudah kan? Sambil dicek sama Mbak Del. Untuk persen biasanya penarikan kesimpulan itu 2 digit di belakang koma. Persen ya, karena per 100 maksimal itu 2 digit di belakang. Oke, ada? Oke, kita kelas sama-sama. Terima kasih Bu. Tadi sudah jelaskan konsep literasinya apa yang di belakang? Literasi alkalimetri. Alkalimetri adalah sejumlah bahasa yang digunakan untuk mengetahui kadar dari suatu asam. Ya. Kemudian tadi benar ini, karena tadi minyak itu berarti reaksinya ini yang A poinnya 10, ya kan? Yang kedua, tuliskan reaksi yang terjadi. RCOH plus NaOH menjadi RCOONa plus H2O. Karena reaksinya tadi asam basa ya. Jadi di sini asam lemaknya adalah RCOOH. Ya. Basanya adalah ini tadi yang ditikan ya, NaOH. Jadi menjadi RCOONa plus H2O. Kemudian untuk yang C. Yang C, yang A 2,5 mili dapat berapa nih ya? 1,28%. Yang B 6,14%. Berarti yang A memenuhi ya? Kesimpulannya yang A dia masih di bawah SNI, jadi kualitasnya masih bagus. Masih bagus. Jadi kalau kualitas awalnya dia, produk awalnya bagus, untuk seterusnya kemungkinan hasil akhirnya juga akan baik. Ya. Berarti yang B-nya 6,14, berarti nggak masuk ya? Karena 5. Ya, tadi sudah. Yang lainnya gimana? Sama jawabannya? Sama. Nah, bagus. Jadi poinnya ini semua 100. Yang penting tahu ya cara membreakdown dari rumus, menghasilkan, kemudian menarik kesimpulan, ya. Sama konsep-konsepnya jangan lupa. Oke, kita masuk ke inti yang terakhir, penanggulangan kerusakan kualitas minyak dan lemak. Bagaimana cara penanggulangannya? Yang pertama, biasanya ada peningkatan dari asam lemak bebas, ya, atau FFK. Biasanya kita pakai bantuan aktivitas enzim pada buah, ya. Tanpa perusahaan kadar FFK bisa naik dari 0,5 sampai 1% dalam 24 jam. Jika FFK lebih 5%, kualitas minyak akan turun drastis, biaya umumnya membengkak, dan hasil minyak siap jual akan berkurang. Jadi jenis-jenis kerusakannya ya, tadi peningkatan asam lemak bebas, kemudian oksidasi, kemudian degradasi karotenoid. Tahu karotenoid? Warna, zat warna dari CPO. Jadi itu mempengaruhi kualitas dari minyaknya, ya. Oke, ini cara penanggulangannya. Yang pertama adalah namanya dia mengalami oksidasi, berarti kita harus menggunakan antioksidan. Ya. Kalau antioksidan yang sesuai untuk minyak apa? Vitamin E. Dari minyak, ya, pelarutnya dari minyak kita menggunakan vitamin E. Tocoferol namanya. Ya, kalau vitamin C asam asam. Ya. Kemudian ada penyimpanan yang tepat. Ya, jadi kita harus menyimpan minyak dan lemak di tempat yang gelap, kering, kemudian untuk memperpanjang masa simpan. Kemudian apa? Pengemasan yang baik. Yang paling penting itu sebenarnya cahaya sih, biar tidak gampang teroksidasi, ya. Tapi pengemasan juga perlu, jadi harus ditutup rapat. Biasanya kita menggunakan botol kaca. Kemudian ada kontrol suhu sama kelembaban, karena suhu dan kelembaban juga salah satu yang menyebabkan kualitas minyak dan lemak itu menjadi tidak baik, ya, mengalami kerusakan. Ya. Next adalah kuis seperti biasa dari perkuliahan. Yang pertama, ada pengujian kadar FFK CPO didapatkan hasil sebesar 1% berdasarkan SNI 012901/2006. Bagaimanakah status mutu sampel tersebut? Kemudian yang kedua, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerusakan pada minyak kelapa sawit? Sudah dijelasin kan tadi? Yang ketiga, nah, jika ada kondisi seperti ini,
sebuah tangki CPO mengalami kenaikan kadar FFK secara signifikan selama masa penyimpanan, langkah apa yang harus dilakukan? Tadi juga ada penanggulangannya kan? Ya, ayo yang ingat tadi. Yang nomor 1, siapa yang mau coba? Nomor 1. Iya, silahkan Sandra. Berdasarkan standar SNI yang tadi sudah kita pelajari sebelumnya, Ibu, dinyatakan bahwa persentase maksimum untuk kadar FFK adalah 5%. Sedangkan kadar FFK pada CPO ini didapatkan sebesar 1%. Jadi dapat disimpulkan bahwa kadar FFK CPO ini masih di bawah ambang batas maksimum, sehingga status mutunya itu masih bagus atau masih layak untuk digunakan. Ya, masih layak dipergunakan karena mutunya masih 1%. Batasnya tadi ada 5%. Yang kedua, masih ingat lagi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kerusakan pada minyak kelapa sawit? Siapa yang mau coba? Ya, ini. Kerusakan pada minyak itu ada oksidasi, hidrolisis, dan kontaminasi, sehingga minyak bisa menjadi tunik dan pengeluaran minyaknya itu bisa berubah. Iya. Jadi apa aja tadi? Oksidasi, hidrolisis, ya, sehingga menyebabkan perubahan warna, kemudian mengalami ketunikan dan lain-lain. Ya. Kemudian yang ketiga, ini gimana nih penanggulangannya? Ada yang tahu? Ya, bisa. Untuk penanggulangannya sendiri, kita bisa mengevaluasi kembali terkait dengan penyimpanan yang tepat, seperti diletakkan di tempat yang sejuk, gelap. Kemudian dicek kembali tingkat pengemasannya, lalu dilakukan kontrol suhu dan kelembapan, kemudian bisa juga dilakukan dengan penambahan antioksidan. Iya, betul. Tadi ada 4 ya, penambahan antioksidan, ya kan? Tadi sebelumnya yang kedua adalah mengatur suhu, menaruhnya di tempat yang gelap, tidak terpapar cahaya, ya. Salah satunya adalah itu. Oke, berarti semuanya bisa ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ini yang lebih kompleks lagi. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang ini masih seputar facts dan koin, tapi kita memadu padankan dengan menggunakan alat instrumen. Yang pertama, analisisnya dengan menggunakan BC. Jadi biasanya di sini BC fungsinya adalah menentukan profil dari asam begas kita. Jadi menggunakan alat instrumennya adalah menggunakan gas kromatografi. Kemudian di AS, ya, AS itu dia biasanya analisis cemaran dari logam. Karena kalau kalian cek panduan SNI yang tadi, yang 2006 itu, logam itu termasuk di dalamnya, ya, nggak boleh baku mutunya terlewati. Makanya ada pengukuran dengan AS. Ada juga yang pengukuran satu lagi sebenarnya menggunakan spektrofotometer UV kayak tadi Dobby, ya, itu bleaching index, ya, indeks pemecatan dari CPU, ya. Ini silahkan untuk minggu depan kalian cari setidaknya konsepnya seperti apa dari jurnal-jurnal, ya. Bagaimana BC bisa menentukan profil asam lemak sama AS. Banyak tuh penelitian yang terbaru, ya, menganalisa cemaran logam berat di minyak, sampel minyak dengan menggunakan AS. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Alhamdulillah, ya. Kalau sudah, ini kesimpulannya bisa dibaca sendiri. Kemudian kita berdoa dulu, kita akhiri perkuliahan pada hari ini. Silakan. Aduh. Ya, teman-teman, sebelum kita melanjutkan perkuliahan kita pada siang ini, kita berdoa untuk teman-teman kita masing-masing. Doa dimulai. Doa bersama. Oke, Ibu hari ini perkuliahan pada hari ini disiapkan di depan artikelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.